Shalom, damai di hati. Hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2022, bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Marius Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madrid Ure, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah saat ini. Mengawali ibadah di saat ini kita melakukan NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau yang boleh menyertai kehidupan kami sampai boleh ada di hari ini, di hari yang ke-29 di bulan Maret tahun 2022, dengan kasih dan kebaikan-Mu yang boleh menghentar kami menikmati segala berkat dan anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas, tugas kerja bahkan tanggung jawab kehidupan kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan kami yang mengikuti lewat live streaming di akun Facebook Gemim Sion Madrid Ure, hendak memuji dan memuliakan nama-Mu lewat persekutuan yang beribadah di saat ini. Layakan kami Tuhan untuk ada, layakan kami untuk membaca bahkan merenungkan bagian dari firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan berkuasa bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami firman ini, dan firman ini jugalah yang akan menuntun mengarahkan langkah perjalanan kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Dan biarlah ibadah di saat ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan perenungan kita di saat ini terambil dalam Markus 6 ayat 18. Markus 6 ayat 18 yang berbunyi seperti ini. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan mau melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Judul perenungan kita di ibadah saat ini adalah berani memperkatakan kebenaran. Dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami hal yang bisa dikatakan melakukan kebenaran dan juga mempertahankan kebenaran. Dalam kehidupan kita pasti juga pernah menegur orang ketika berbuat salah, dan juga sebaliknya, orang lain menegur kita ketika berbuat salah. Dan hal ini memang sering terjadi, dan hal ini juga wajar dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika kita menegur orang itu ketika berbuat salah, orang itu menerima teguran itu, atau justru tidak menerima teguran itu, ataupun sebaliknya,
ketika kita berbuat salah, ada orang yang menegur kita, apakah respon kita menerima teguran itu, atau justru menolak, atau tidak mendengar teguran yang diberikan orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada bagian firman ini dalam Markus 6 ayat 18 yang kita baca saat ini, hal yang serupa juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia sangat tegas dan berani menegur Raja Herodes. Menurut hukum Taurat Yahudi, kitab Imamat 18 tentang perikop kudusnya perkawinan, disebutkan bahwa tidak boleh mengawini istri dari saudara kandung sendiri atau mengawini kakak ipar atau adik ipar. Dan dari landasan ini Yohanes Pembaptis berani untuk menegur Herodes dan juga Herodias. Dan biasanya kalau ada orang yang berkedudukan lebih tinggi dari kita, ada orang status sosial yang lebih tinggi dari kita, ada orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, atau orang terpandang, orang bisa dikatakan pejabat, pasti orang segan untuk menegur, orang malu untuk menegur, meskipun pada dasarnya orang melakukan kebenaran. Meskipun orang tahu orang yang benar, tetapi ada ungkapan yang mengatakan, ya rasa begitu mau tegur, rasanya tidak enak, rasa malu, karena mungkin dia pejabatan lebih tinggi dari kita. Tetapi saudara-saudara, menarik dari bacaan firman ini, Yohanes tidak demikian. Dia berani menegur seorang raja, Raja Herodes. Meskipun dia tahu konsekuensi buruk yang harus ia terima. Dia menegur berdasarkan apa yang dikatakan dalam Taurat. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan dari teguran ini menyayat hati seorang raja, Herodes dan juga Herodias. Sehingga dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dia menyuruh pengawal untuk memenjarakan Yohanes Pembaptis. Padahal kalau boleh orang saksikan, dia tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan kebenaran. Dia menyuarakan kebenaran itu. Tetapi justru dia dipenjarakan. Yohanes menyebut bahwa tindakan Herodes dan juga Herodias adalah sesuatu yang haram dan tidak patut untuk dilakukan. Dan kalau boleh orang lihat dalam Amsal juga 27 ayat 25 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Meskipun dia tahu ada konsekuensi besar yang harus ia terima. Dan pada bagian selanjutnya, kita melihat bahwa dia harus mati. Nah, dari bagian ini, kita belajar, kita diingatkan sebagai orang Kristen. Kita harus berani memperkatakan kebenaran. Kita harus berani menyuarakan kebenaran tanpa melihat siapapun dia yang harus kita tegur ketika berbuat salah atau melenceng dari hal apa yang harus dilakukan. Kita harus berani menyuarakan kebenaran dan juga menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Meskipun kita harus menerima konsekuensi, bisa saja orang itu tidak menerima teguran kita. Bisa saja dia marah, dia dengki, ataupun dia menyimpan dendam kepada kita. Tetapi kita harus berani menyampaikan kebenaran. Karena kalaupun kita tidak tegur,
kita tidak berani menyampaikan kebenaran, kita dikatakan juga berdosa. Karena sudah jelas-jelas kita tahu bahwa orang itu melakukan hal yang salah, kemudian kita tidak tegur. Bukan dia yang berdosa, tetapi kita juga dikatakan sebagai orang yang berdosa. Tidak mampu untuk melakukan kebenaran yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita terus diingatkan dengan kehidupan kita yang ada sampai dengan saat ini. Dengan jati diri kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, untuk terus memperbaharui diri, tidak melakukan dosa, dan juga terus menyuarakan kebenaran dalam kehidupan yang kita jalani. Kita percaya bahwa ketika kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini, maka kita tetap dimampukan oleh Tuhan untuk terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, termasuk tanggung jawab bersama sebagai orang Kristen, untuk saling menegur, saling menasehati, saling menopang satu dengan yang lain, agar boleh tercipta kehidupan yang terus memuliakan Tuhan lewat cara hidup kita sebagai orang Kristen yang benar-benar terus memancarkan kasih Kristus dalam tindakan, dalam perbuatan kita setiap hari. Dan semoga kita sebagai pribadi, bahkan sebagai keluarga Kristen, untuk saling mengingatkan, untuk tidak berkompromi dengan dosa. Kita berbuat yang baik, serta memperkatakan kebenaran, dan terus hidup dalam pembaharuan diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.